Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Venom The Last Dance memiliki sebuah sinopsis yang sempat dibocorkan oleh para fans tentang kabarnya Peter Parker versi bocil yang akan muncul di film terakhir Venom ini. Waduh, seperti apa hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Nah, baru-baru ini ada sebuah sinopsis baru yang telah dibocorkan oleh salah satu konten kreator di luar sana, yang dimana beliau ini pernah mengatakan bahwa sinopsis untuk Venom The Last Dance ini agak lain dan juga sedikit mengarah ke tema dark ya, yang dimana ini akan terjadi setelah kejadian di Spider-Man No Way Home ketika Eddie Brock ini yang diperankan oleh Tom Hardy telah kembali ke universe asalnya setelah mantra di Doctor Strange ini telah mengembalikan semua para villain Spider-Man ke tempat asalnya. Nah, di sini Venom mendesak Eddie Brock untuk mencari dan membunuh Peter Parker di universe SSU karena dia percaya bahwa dia akan mati dibunuh oleh Spider-Man. Nah, pengetahuan ini disebut sebagai pengetahuan Hive Mind. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwa Hive Mind ini ada sebuah ingatan yang dimiliki oleh para simbiot untuk bisa menukar sebuah informasi satu sama lain dari berbagai macam multiverse Marvel ya. Nah, sebenarnya hal ini udah pernah kita lihat di film Venom Let There Be Carnage ketika Eddie dan Venom mereka berdua gak sengaja keseret ke universe MCU dan melihat bahwa ada Spider-Man versi Tom Holland yang diperbincangkan oleh media Daily Bugle, dan Venom dengan begitu mudahnya mengenal Spider-Man di situ. Padahal selama di film terakhir dari SSU itu, Venom belum pernah ketemu Spider-Man sama sekali. Nah, kemungkinan Venom tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man itu dari ingatan Hive Mind milik Venom dari universe-nya Sam Raimi, tepatnya di film Spider-Man ketiga. Yang di mana situ ada Eddie Brock versi Topper Grace telah melawan Peter Parker alias Spider-Man di bagian ending film tersebut karena dia udah menghancurkan karirnya serta merebut kekasihnya yang bernama Gwen Stacy. Dan juga hanya Venom versi dialah yang pernah melawan Spider-Man di versi live actionnya. Nah, sedangkan di tim Spider-Man versi Mark Webb, Venom tidak pernah dimunculkan. Jadi kemungkinan itulah yang mendesak si Venom ini untuk mencari Peter Parker di universe SSU yang harus dia bunuh. Tapi ternyata mereka menyadari bahwa Peter Parker di SSU itu ternyata umurnya masih 10 tahun alias masih bocil. Nah, sebenarnya ini nyambung kepada film Marvel Web kemarin yang dimana Peter Parker itu baru aja lahir di tahun 2003 dan kemungkinan besar Peter Parker ini akan hadir di sini sebagai incaran Venom untuk membunuhnya. Bahkan mereka berdua itu mencoba untuk memberikan laba-laba radioaktif kepada Peter Parker yang masih bocil ini, yang bertujuan untuk meneliti apakah dia akan menjadi Spider-Man atau enggak nih. Nah, ternyata kenyataan berkata lain. Peter Parker ini malah menjadi sakit parah sehingga itu mengancam keselamatan nyawanya. Nah, mau nggak mau Eddie Brock ini harus berusaha untuk menyelamatkan Peter Parker versi bocil ini untuk memperbaiki kesalahannya dan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. What the hell is that? Oh, that's just a towel. Ditambah lagi, Eddie Brock dan Venom ini harus bekerja sama kembali untuk menghadapi suatu ancaman yang lebih berbahaya sambil menyelamatkan Peter Parker versi bocil ini. Nah, di sini gue menemukan ada beberapa simbiot yang juga akan hadir di sini ya. Yang pertama ada Toxin yang merupakan simbiot keturunan dari Carnage yang sebelumnya udah pernah masuk ke tubuh dari detektif yang bernama Patrick Mulligan di film Venom Let There Be Carnage. Tapi masalahnya kita belum tahu apakah Toxin ini akan dibuat sebagai villain atau justru dia sebagai anti-hero seperti versi komiknya, karena di komiknya literally sangat berbeda, yang dimana Toxin ini adalah simbiot yang bisa diajak kerjasama. Karena kita tahu ya bahwa inangnya adalah seorang polisi baik yang bernama Patrick Mulligan yang merupakan seorang polisi yang siap untuk menyelamatkan kota. Bahkan Toxin ini pernah kolaborasi dengan Spider-Man sebagai pahlawan baru di kota New York untuk basmi para kriminal yang ada di kegelapan kota New York tersebut ya.
Tapi makin lambat toksin ini mulai memperlihatkan sikap simbiotnya yang haus darah, sehingga itu membuat si PT Buligan sebagai inang utamanya itu punya pandangan yang berbeda, dan itu membuatnya sangat stres. Well, sebenarnya untuk plot ceritanya itu juga menarik banget ya kalau kalian baca komik untuk menceritakan toksin ini. Karena pada intinya toksin ini adalah simbiot yang gak sepenuhnya jahat, bahwa dia itu intinya adalah seorang anti-hero, dan dia pernah berusaha untuk membunuh bapaknya sendiri, yaitu Carnage, karena dia dianggap sebagai simbiot yang bisa membahayakan semua para simbiot yang ada di multiverse Marvel. Well, intinya kita tunggu aja ya bagaimana toksin ini akan didevelop oleh pihak Sony Pictures. Semoga aja dari Sony-nya nggak ngide ya mengenai villain yang satu ini. Maybe I should go to New York and speak to this Spider-Man. Nah, sebenarnya di film ini ada satu simbiot lagi yang bisa hadir di film Venom ketiga ini, yaitu adalah Scream, yang merupakan simbiot berwarna kuning yang memiliki kekuatan rambutnya yang bisa menebas apapun seperti layaknya sebuah cambuk ya. Nah, Scream ini katanya akan merasuki tubuh seseorang yang bernama Lieutenant Patricia Robertson, yang dimana memang di komiknya dia adalah host utama dari simbiot kuning yang satu ini. Nah, sebenarnya Scream ini udah pernah muncul di film Venom pertama, yang dimana dia adalah simbiot yang ditemukan dan diteliti oleh Life Foundation, dan dia sempat hadir melawan Venom dengan inang yang berbeda-beda, namun hanya sedikit cuplikannya ya. Dan Patricia ini akan memiliki hubungan dengan Eddie Brock sendiri. Well, ini masuk akal sih ya, karena kita bisa melihat bahwa pacar Eddie sebelumnya bernama Anna ini udah menikah dengan orang lain, dan dia berusaha meninggalkan kehidupannya yang udah kelam semenjak di film Venom yang terakhir itu ya. Jadi kalau kita total sudah ada 3 simbiot yang akan running di film Venom ketiga ini. Ada Venom, Scream, dan juga Toxin. Dan juga kabarnya film utama yang akan hadir di film Venom The Last Dance ini adalah sebuah kelompok vigilante yang bernama The Jury. Nah, The Jury ini pertama kali muncul dalam komik Venom Spider-Man The Little Protector is nomor 2 yang dirilis pada tahun 1993, yang dimana memang mereka ini adalah kelompok vigilante yang selalu jadi masalah utama bagi Venom dan juga Spider-Man itu sendiri. Nah, kelompok ini terdiri dari 4 orang yang bernama Firearm, Bomb Blast, Sentry, dan juga Screech. Nah, The Jury ini dari awal kisahnya diceritakan bahwa seorang yang bernama Orwell Taylor yang merupakan kepala penjara, dia melihat bahwa anaknya yang bernama Hugh ini telah tewas akibat dibunuh oleh Venom. Nah, sebenarnya hal itu nggak disengaja, karena saat itu Venom berusaha melarikan diri dari kejaran Carnage. Nah, semenjak hari itu akhirnya si Orwell ini memutuskan untuk buat sebuah kelompok taktis seperti ini untuk membunuh Venom dan juga para simbiot yang lainnya sebagai bentuk balas dendamnya. Tapi kemungkinan plot di film ketiga ini akan sedikit dirubah, yang dimana kalau kalian masih ingat ya, di film Venom Let There Be Carnage, di situ ada Cletus Kasady yang pertama kali dirasuki oleh Carnage ini ya. Dan ketika dia berusaha keluar dari penjara itu dan dia udah membantai semua para penjaga, kemungkinan di salah satu dari mereka itu adalah anaknya dari si Orwell ini ya. Tapi lagi-lagi di adegan itu tidak ada tanda kehadiran Venom ya, yang berarti bisa jadi kemungkinan dendam Orwell ini bukan cuma kepada Carnage dan juga Venom doang, tapi semua simbiot yang ada di bumi ini akan dia musnahkan, sehingga terbentuklah tim vigilante yang bernama The Jury ini ya. Well, untuk plot ceritanya agak sedikit liar ya. Maka tadi itu ini adalah film terakhir dari Tom Hardy sebagai Venom yang akan muncul di Sony Spider-Man Universe. Maka tadi itu kita sebagai para fans bisa doakan bersama-sama ya, agar supaya project ini bisa matang dan juga gak ngawur seperti film Marvel kemarin, yang dimana itu sosokan menjadi film stand alone lah, menjadi film yang udah gak ada mau arah mau kemana. Literally kita doakan aja ya biar project ini bisa lancar dan mendapatkan minimal 400 juta penonton deh kalau bisa ya, seperti itu. Oke, itu cuma bahasan mengenai Venom The Last Dance ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk kesampaikan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk kesampaikan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!